kita ini diam-diam sering syirik. Karena kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya ngeten. Saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini suatu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber, perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu, pusing. Tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng doyan duwe ngoten. Ora di duwe ra iso urip. Wah senarano duwe, awak lemes kabeh. Mbok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhe genti kiai liya tata yo ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi, kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi. Bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Wa auratna lan ngekei warisan ingsun lan memberikan ingsun. Ngekei ingsun al-qauma ing kaum. Alladzina rupane kaum kang ana wis sawono ing masa lalu kang ana sapa alladzina yustad'afuna. Iku dilemahkan utawa dianiaya sapa alladzina. Dilemahkan bil istibadi kelawan diperbudak. Wa hum kaum iku Banu Israil Banu Israil. Tak kei masyarikal ardi ing pira-pira bumi sing arah wetan. Wa maghariba lan ing bumi ning arah kulon. Allah dirupane bumi barokna kang ngekeki berkah sapa ingsun Allah iya ing dalem arep. Ilma kelawan anane banyu wasyajari lan pepohonan. Utawi dawuh allati barokna fiha iku sifatun dadi sifat til ardi maring dawuh al ardi. Wa yauti al-ardi wa asyamu iku bumi Syam. Ini Palestina Israel. Wa tamat langsung sempurna apa kalimat rabbika. Apa kalimahe pangeran sira al-husna ingkang bagus. Wa yauti kalimat rabbika qauluhu ta'ala wa nuridu an namunna 'alal ladzina istutifu fil ardi wa nas'alahum immatan wa nas'alahumul warithin. Wa nuridu lan ngersano ingsun an namunna ing yen to ngekeki rahmat ingsun. Ngekei rahmat utawa ngekei peparing alal ladzina ing atase wong akeh ustutifu kang den perlemah utawa kang den lemahno sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi ala bani Israil ing atase bani Israil tak kei rahmat bima sebab perkara sabaru kang wis padha sabar sapa bani Israil ala adza aduwihim ing atase pilarane musuh-musuhe bani Israil. Wadamar nalang menghancurkan ingsun, ngrusak ingsun, ahlakna tegese ngrusak ingsun. Ma ing perkara kana ingkang ana apa ma iku yasna iku agawe sapa Fir'aun wa kaum lan kaum Fir'aun. Minal imarati saking pembangunan atau saking bangun. Wa malan perkara kanu kang ana sapa Fir'aun sak kaum iku ya risuna iku bangun sapa Fir'aun wa kaum. Bisa sira kelan kasare ra wa dumiha lan dumaira. Ayar fauna tegese padha ngangkat utawa padha meninggikan sapa kaum Fir'aun minal bunyan saking bangunan. Wajawat nalan nglewatno sapa ingsun. Abarna tegese nglewatno sapa ingsun. Maksudnya melalui di Bani Israil ing Bani Israil al-bahra ing laut. Ngliwati satu kepulauan, ngliwati laut. Fa'ata mongko padha nekani sapa Bani Israil. Tamaru tegese padha liwatan sapa Bani Israil ala kaum ing atase siji kaum, satu komunitas, satu kelompok. Ya'kufuna kang padha iktikaf, kang padha ibadah sapa kaum, bindomil kaf ya'kufun wa kasriha ya'kifun. Iktikaf ala asnamin ing atase siji berhala, lagum kedue kaum. Yimuna tegese padha jumeneng sapa kaum ala ibadatiya ing atase ibadah ning asnam.
Qalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil memohon, ya Musa he Musa, ij'al gawe panjenengan nana maring kita ilahan ing pangeran. Sonaman tegese pangeran nak diburu kang nyembah sapa ingsun ing sonam. Kama lagum alihah. Kaya iku tetep kedue kaum sing niki wau sing teng Waro Al-Fakhri. Alihatun te ana pangeran fisik maksudnya bentuk arca atau bentuk pahatan. Kala dawuh sapa Musa innakum qaumun tajhalun. Innakum sak temne sira kabeh iku kaum niku kaum. Innakum sak temne sira kabeh iku kaum niku kaum tajhalun kang bodho sira kabeh. Haitsu qabaltum nikmat Allah. Sekirane bandingno sira kabeh, haitsu qabaltum sekirane bandingno sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah alaikum ing atas sira kabeh. Mbok bandingno bima kultumuhu, bima kan perkara kultumuhu kang ucap sira kabeh ing iman. Innaha ulai mutabbarum ma hum fi. Innaha ulai sak temene mengkono-mengkono kaum sing nyembah berhala sing nyembah harta utawa sing ibadah. Iku mutabbarun, iku barang sing rusak, sing hancur utawa sing enggak berarti, halikun tegese rusak. Apa ma perkara? Hum kang utiha ula iku fi ing dalem. Wa batilun lan iku dadi batal, dadi sirna. Apa ma perkara kanu kang ana apa sapa alladzina ku amaluna iku nglakoni sapa alladzina utawa kaum. Kala dawuh sapa Musa, aghira wa abghikum ilahan. Al-ghaira wa ana ing saliyane Allah, ana ta saliyane Allah, abghikum golekno sira ingsun kum ing sira kabeh ilahan ing pangeran. Ma'budan tegese sesembahan. Ma'budan tegese sesembahan. Wa asuhu tai asline abghikum wa aghilakum. Abghi golekno ingsun lakum maring sira kabeh. Wa wa halati Allah iku fadlakum iku mutamakna sapa Allah to ngeke anugrah sapa Allah kumisira kabeh alal alamin ing atase sak alam kabeh fi zamanikum ing dalem zaman sira kabeh bima lan perkara zakarahu kang nutur sapa Allah fi qouli wa zkuru ibn lan ilinga sira kabeh anjenakum nalikane nyelapna ingsun kum ing sira kabeh wa fi qiraatin anjakum lan ing dalem siji qiraah anjakum nyelametna sapa Allah kum ing sira kabeh min ali fir'auna saking kelompok fir'aun. Ya sumunakum kang padha ngicipno atau padha nglarakno sapa Firaun kuming sira kabeh. Yukallifunakum tegese padha memaksakan terus kerja rodi memaksakan sapa kamu Firaun kuming sira kabeh. Wa yudhikunakum lan ngicipno sapa Firaun kuming sira kabeh sual azab ing LS. Asad dalu tegese banget ada. Wa tisul azab iku ngene yukatiluna padha mateni sapa Firaun abna anak-anak sira kabeh. Wa istahduna lan gawe urip sapa kaum Firaun ya sapuna tegese membiarkan sapa kaum Firaun di sakum ing pira-pira wadon sira kabeh niku digawe amat digawe napa perbudakan. Wa fi dzalikum man iku tetep ing dalem mengkono kabeh ayil injai tegese ing dalem nyelametno wal azab dilam siksa. Bala ono ta ono ujian in amun tegese ono ujian awitila ono utawa coba. Mirabbikum saking pangeran sira kabeh azimun kang gedhe. Apala tataiduna ana ta ora padha nampa nasihat sira kabeh. Apala tataiduna ana ta ora nampa nasihat sira kabeh. Patan tahu mongko dadi sebabe mendo sira kabeh utawa berhenti sira kabeh. Amma sing perkara kultum kang ucap sira kabeh. Meniki sing kula terangno iki. Moga intine niku cerita akhir ya. Cerita akhir kaum Bani Israel itu intinya menang. Setelah berbagai peristiwa intinya terus menang. Sausé menang, sausé Fir'aun tenggelam teng Laut Merah. Walhasil Fir'aun sak kelompoknya kalah. Itu kemudian Bani Israel itu menjadi satu komunitas yang sejahtera, yang sehat. Artinya tidak ada yang nindas, tidak ada yang intimidasi. Tapi kemudian seseorang yang sudah sejahtera, sudah sehat, itu biasanya punya selera. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani. Ini sing hati-hati kangge kaum santri, yang soleh. Selera itu bisa berdasar sesuatu yang rohani, yang kebutuhan spiritual. Nah, setelah sejahtera, tidak ada yang nindas, tidak ada yang mengintimidasi.
Kemudian Bani Israel itu pernah jalan-jalan sama Nabi Musa, melewati satu komunitas kaum, di mana kaum itu punya ritual iktikaf di salah satu arca. Gampangane duwe dewa-dewa, patung-patung dewa-dewa itu yang seperti saya sering terangkan sebagai personifikasi Tuhan, sebagai bentuk Tuhan, jelmaan Tuhan. Kemudian dibuat iktikaf. Ada ritual iktikaf, ada sesaji, ada cara-cara yang punya nilai indah, punya nilai kekayaan spiritual. Nah, dengan tradisi ini, Bani Israel yang sudah mapan ingin ya Musa is'alana ilahan kamalahum nabo aliyah. Mbok niku Nabi Musa damel kados mekaten. Kersane saat kita hubungan dengan Tuhan, itu ada semacam visualisasi, penggambaran tentang nabo Tuhan. Is'alana ilahan kamalahum nabo aliyah. Dan ini penting kalau aturakan bahwa dalam semua sejarah kemusyrikan itu dimulai dengan yang namanya patung, personifikasi Tuhan. Ya, kalau nanti matur teng mriki bahwa keuntungan kaum Nasrani atau kaum Kristiani adalah karena punya tradisi setiap gereja dikasih patung yang menggambarkan tentang Yesus, tentang apa. Artinya keuntungan itu bahwa daya hipnotis, daya ketertarikan, daya apa itu terus menyita orang untuk tidak berpikir yang lebih rasional. Kamane kena isroh patung, duwe karisma, kemudian umure tuwa, kepinginnya amit bah. Kamu sudah tidak mikir nek iku watu yang dibuat, batu yang bisa dipalu, bisa dipotong, bisa dihancurkan. Anane iku aura karisma atau aura haibah. Sehingga Rasulullah itu boleh antipati patung tak ngamek. Sehingga ketika Fathi Mekah pertama masuk Ka'bah yang dihancurkan juga apa? Karena mulai dulu kekayaan rohani manusia itu menjelma menjadi kemusyrikan. Mulai zaman Nabi Nuh. La tagarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Setelah Nabi Nuh wafat, sebelum Nabi Nuh wafat itu menangi satu kaumnya, di mana ada arca-arca yang mengabadikan kesalehan para pahlawannya, para tokohnya. Mereka tidak nyaman kalau ibadah di satu musola, kemudian di musola itu tidak ada arca-arca atau pahatan-pahatan yang menggambarkan tokohnya. Tapi lama-lama menjadi kenyamanan spiritual tersendiri. Zaman ibadah yang mau ora enak, ora ana patunge. Ning dalan yo ora enak, ora ana patunge. Sehingga mereka tergantung dengan sesuatu yang fisik. Yang fisik ini personifikasi napa? Tuhan. Akhirnya lama-lama periode anak cucu sudah menjadi Tuhan. Dikai sesaji, terus didoakan, berdoa kalau tidak di situ ya tidak marem dan sebagainya. Terus Nabi Nuh dihancurkan. Ada lagi. Ketika jahiliyah, orang-orang Arab bikin patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Mereka juga bilang Al-Uzza itu singkatan dari kata Al-Aziz, zat yang agung. Ya. Al-Manat dari kata Al-Manan, zat yang banyak memberi rahmat. Nah, kemudian Allah itu dibayangkan, artinya dijilmakan dalam patung-patung itu. Ini zat yang agung, ini zat yang pemberi. Ya sama seperti tradisi Cina itu. Ini dewa apa. Nah, karena lamanya satu petualangan spiritual di mana di situ sudah ada sesaji, ada amit bah, ada ruatan, ada apa. Sehingga orang itu lupa kalau itu hanya sebuah batu. La tadurru wala tanfa. Nah, kelupaan ini yang menjadikan kemusyrikan karena terus menjelma kayak Tuhan. Nah, makanya Nabi Musa marah betul ketika kaumnya punya selera, ingin punya acara ritual yang kayak dilakukan ala kaum yakufuna ala asnamil. Makanya kalau nyuwun para teman-teman yang haji, begitu juga saat kita haji, kita akan mengalami hal yang sama saat melihat Hajar Aswad. Makanya karena tradisi ini rawan disalahgunakan, sehingga seorang Sayyidina Umar setiap mencium Hajar Aswad dalam riwayat hadis sahih mesti komentar, alim tuhannaki hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbal tuki ma qabbal.
saya tahu bahwa kamu hanyalah batu. Yang namanya batu ya batu, tidak madharoti, tidak manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku ora geduga ngambung kowe. Karena apa? Personifikasi tentang Tuhan, tentang yang sakral, itu bisa rawan ke depan menjadi kemusyrikan. Pemenang patungnya digawe meripati mendelik sumpune sangar wong mesti wedi. Lah nek digawe kaya Yesus ya orang tuh akan iba, akan kasihan. Efek dari ini kemudian orang sudah tidak mikir asal usulnya itu batu. Anaknya wedi utawa iba. Mulane kula nu syukur ya termasuk saya itu beberapa kali kalau ijtihad sedang munajat sama Allah. Ya ijtihad pemikiran dan afalun. Mulane Ka'bah bentuke ra jelas, ku hikmahe ngoten. Monggo Ka'bah bentuke wong ganteng ta wong ayu, wong malah karo-karuan. Buan kotak wiran tak jelas buan ben ora ana kemusyrikan. Ku hikmahe kenapa Ka'bah ora ana bentuke. Nggih, Ka'bah kebanggaane umat Islam sak donya, iki bentuke paling ra jelas. Semua kotak. Mergo Islam itu anti patung, dadi Ka'bah ora mutu to, gamane bentuke Ka'bah mboten artistik blas. Cara potakono seniman, potakono ahli seni ya. Wis ora artistik blas, kotak wireng. Ya karena itu nih, perjalanan personifikasi Tuhan dengan gambaran-gambaran yang macam-macam. Kalau Cina ya kayak Dewi Kuan Yin, Dewa Keberuntungan, Dewa Hujan. Kalau Arab ya kayak Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat dan sebagainya, Hubal. Itu adalah satu personifikasi Tuhan sing rawan kemusyrikan. Sebab itu Islam itu anti. Ya, Nabi Musa marah-marah betul ketika tradisi ibadah mereka mau dibentuk dengan tradisi yang baru, yaitu ada personifikasi apa? Tuhan, ada gambaran Tuhan. Ketika Nabi Musa, innaha ulai mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Itu hanya patung. Ya patung itu tradisi yang salah, yang enggak ada artinya. Terus Nabi Musa pinter caranya mendorong kaumnya anti patung. Al-khairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum alal alam. Wa id anjinakum min ali fir'auna yasumunakum su'al. Cara bahasa Jawane ngeten. Lho kowe roh patung ala disaiki. Kowe wingi-wingi ngalami revolusi nglawan Firaun. Wingi-wingi diselapatno Allah sangka Firaun. Iku ora rong kenal patung iki. Urung kenal patung. Bareng saiki kenal patung iki mbok anggap pangeran. Patung iki ora melok terlibat revolusi. Paham ya? Ora terlibat revolusi. Kok terus mbok hormati ku piye? Padha-padha ngurmati pangeran sing duwe cara mbantu kowe lepas saka cengkramane napa? Firaun. Itu terus Al-Ghayrawahi abghikum ilaha wa faddalakum. Nah, sekarang dalam ilmu sufi kita, kayak kitab-kitab sufi itu mengajarkan begitu. Diam-diam kayak kita itu ya sering syirik. Itu yang disebut ning sufi syirik khafi. Kenapa kita diam-diam sering syirik? Karena cara kita susut ke belakang ya, apa itu? Kalau dalam bahasa hukum itu surut ke belakang itu kurang. Ini mumpung Ramadan kalau terangkan. Kita tidak pernah atau kurang sering surut ke belakang. Misalnya tadi, saya tidak tahu kenapa saya ada di dunia. Saya juga tidak ingin ada di dunia. Tahu-tahu lahir. Tentu karena saya lahir menjadi ada dari tidak ada. Ini satu peristiwa yang kalau kita surut ke belakang akan yakin adanya zat agung yang melahirkan saya, yang mewujudkan saya. Sehingga zat ini adalah yang penting karena saya dari tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian setelah saya hidup, kita hidup. Kalau kita sedang puber, perempuan yang idaman menjadi kayak Tuhan. Kalau nggak ketemu, pusing. Tanpa dia tidak bisa hidup. Itu kalau lang sedang kasmaran. Sing seneng doyan duwe ngoten. Ora di duwe ra iso urip. Wah senarane duwe, awak lemes kabeh. Mbok sing seneng pengaruh nggih ngoten. Pengaruhe genti kiai liya tata kaya ngelu. Urip kok dikhianati dan sebagainya. Itu dalam bahasa sufi, kita diam-diam sudah melakukan syirik, satu kemusyrikan khafi. Bahwa kita sering menyembah atau mengimani atau menganggap penting sesuatu yang dulu-dulunya sebetulnya tidak penting atau tidak ada. Harusnya kita surut terus ke belakang.
Bahwa kita pernah ada. Saat ada kita ada butuh perempuan. Saat ada kita ada butuh teman. Saat ada kita ada butuh siapa-siapa. Atau mereka itu tidak orang yang terlibat dalam wujud kita. Mereka ada orang yang terlibat dalam memberi nafas kita. Memberi oksigen kepada kita. Nah, itu yang disebut Quran. Afaro'ayta manit takhuda ilahahu hawa. Akhirnya diam-diam kita menuhankan yang namanya selera. Menuhankan yang namanya nafas. Lalu kalau bolak-balik cerita, sebetulnya dosa zina itu bisa diampuni. Dosa syirik, dosa zina, seorang prostitusi itu sebetulnya masih bisa diampuni. Cuma kadang kalau dosa itu sudah sering, itu menjelma menjadi kemusyrikan. Kalau bolak-balik nerangno, perempuan bisa jadi WTS itu paling cepat umur 17 tahun atau 16 tahun. Kemudian setelah menjadi WTS, sebetulnya dosanya hanya zina. Tapi kemudian ada logika kemusyrikan. Nduk kowe ora tobat, mosok zina ora barbar. Nah, kula nak mboten ngeten mangan nopo. Nah, ini yang menjadi kemusyrikan. Karena dia pernah 17 tahun toh makan tanpa melakukan zina. Berarti dia disurut ke belakang. Tidak surut ke belakang untuk melihat dia toh pernah makan tanpa harus menjadi pezina, tanpa menjadi WTS. Sama seperti saya misalnya melakukan syirik khafiyah gitu. Saya pas kecil ya wis seneng. Aku zaman cilik dolanan bayi ya wis seneng. Dolanan pasir ya wis seneng. Ketika ABG ya punya kesenangan tersendiri. Gara-gara saya dadi kiai dicucuk ruhe ana wong diluk-diluk. Terus naik silang gak seneng. Nah kan bento kan. Dulu tanpa ini semua saya juga bisa seneng. Kenapa sekarang saya menjadi bodoh? Seneng ngenteni nak pengaruh akeh, nak wong do sopan. Dan saya ada ingin jadi bodoh gitu. Mana kula nuduh pengaruh ora ono urusan. Ya memang kita harus melatih begitu terus. Kalau enggak kita pasti akan melakukan syirik khafi karena kita sudah orang yang sejahtera, orang yang aman. Orang yang aman itu rawan menentukan satu selera, di mana selera itu sebetulnya mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Apa ro'ay tamani takhuda ilahahu nawa. Akhirnya kita menuhankan hawa nafsu. Makanya kalau Allah mengingatkan ya, kalau kita ahli Quran itu diingatkan Allah itu terasa sekali. Misalnya ada ayat wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidatin atau ayat ansa'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Bahwa Allah lah yang menciptakan kamu punya mata, punya penglihatan. Allah lah yang menciptakan kamu punya telinga. Allah lah yang menciptakan kamu punya rasa. Kalau kita ahlul Quran, ahlullah, seorang yang dekat dengan Allah, kita akan tahu bahwa saat saya makan enak, itu karena Allah menciptakan satu rasa, di mana akhirnya saya menikmati makanan. Kita melihat satu gadis atau uang atau apa yang kita senangi, kita merasa nikmat karena Allah menciptakan rasa nikmat. Tapi karena kita sudah banyak dosa, berlumuran kemusyrikan, akhirnya kita mengatakan, makanan ini enak, uang itu enak, dunia itu enak. Itu semua enak kan karena rasa. Jajal kena setruk. Coba truk diambungi wong ayu ana rasane to kan. Kowe setruk ning arep pemono suwate ana makanan enak ana gunane to. Kita harus terlatih. Tiap detik, tiap menit kita harus berlatih surut ke belakang. Bahwa semua itu ada rasanya karena kita diberi Allah asam awal absara wal af'idah. Bahwa kita karena punya telinga, punya penglihatan, punya rasa. Makanya Allah menutup qalilan ma tashkurun, tapi betapa sedikitnya kamu syukur. Artinya kamu syukur setelah kamu menikmati makanan, malah makanan ini menjadi begitu penting. Setelah kamu menikmati seorang gadis, malah gadis ini begitu penting. Nak jeneng susah era karuan, nak putus cinta terus boleh tampar dan sebagainya. Enggak, di pengaruh ya begitu, pengaruh ini menjadi penting. Ini kita na'udzubillah min syarri dzalik, kita jangan begitu. Seorang mukmin yang sejati tidak boleh begitu. Mukmin sejati akan terus ala dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa hanya dengan Allah kita menjadi tentram. Ya itu begitu memang. Makanya Rasulullah, para ulama semuanya itu anti. Samanya bentuk-bentuk penuhanan nafsu. Karena penuhanan nafsu dimulai dari pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Dan ini penting, makanya Nabi Musa mendidik, loh kamu itu gimana?
Sekarang kok mau ingin punya selera baru, punya Tuhan baru. Sementara Tuhan-Tuhan ini tidak terlibat saat kamu menghadapi sama, kenapa saya harus menuhankan gadis, menuhankan anak, menuhankan istri, menahankan semua ini. Toh ini semua itu enggak terlibat dalam wujudnya saya. Juga tidak terlibat dalam membuat saya punya mata, punya telinga, punya. Nah, dengan logika tauhid yang mantap begini, dengan logika tauhid yang mapan ini, kamu akan melihat ayat-ayat jihad itu tidak ekstrim. Memang secara lahir ayat jihad itu ekstrim, misalnya Qul in kana abaukum wa abnaukum wa akhwatukum ya wa ashiratukum dan sebagainya. Jika hartamu, anakmu, saudaramu wa amalun iktaraf tumuha wa tijaratun tahsawna apa? Kasada. Tempat-tempat yang kamu senangi, perdagangan yang kamu ingini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarab. Jika semua itu kamu anggap lebih penting ketimbang Allah, kata Allah, silahkan berhadapan-hadapan dengan saya. Dan suatu saat saya pasti menyiksa. Fatarabatu innama aku mutarob. Karena dengan logika tauhid yang mantap, tentu Allah tidak pernah bisa kita bandingkan dengan seorang anak, seorang istri, seorang teman. Artinya dengan tauhid yang mantap, semua ini tidak penting. Kalau ini tidak penting semua, ketika Allah nyuruh jihad ya tidak pernah kita tekan perang. Wah, nak perang nak mati bojoku piye, anakku. Karena tentu dengan logika tauhid yang mantap, Allah tidak pernah diperbandingkan. Artinya Allah harus nomor satu. Nah, kita yang kita alami sekarang itu diam-diam sudah begitu. Apa ro'e tamanit tahoda ilahahuna bahwa kita ini akan menuhankan selera. Dan itu kita alami sekarang. Makanya semenjak ngaji ini itu harus tobat. Orang sambil Lailatul Qadar, tobat kita cukup. Jadi karena ini tobat batin. Boleh wiridan astagfirullah ping 1000. Kalau kamu secara tauhid tidak tobat, di sini berolot tok ning atimu. Iya, di sini berolot tok tidak boleh begitu. Kita tidak boleh cacat secara tauhid. Kalau kita sudah cacat, itu mau istighfar berapapun tidak ada gunanya, karena kita sudah cacat secara akidah. Ya, cacat secara apa? Nah, kalau sampean tanya, lalu trik-trik apa, kiat apa untuk menghilangkan syirik khafi, syirik yang enggak kelihatan. Kata ulama-ulama, caranya minimalkan selera. Atau kalau kamu terpaksa punya selera, ingat bahwa itu dari Allah. Jadi tadi logikanya gampang kan. Kita sebetulnya di era modern lebih gampang logika tauhid. Misalnya saya sebagai manusia, melihat makanan enak senang, melihat gadis cantik senang, melihat uang senang. Senang ini itu sebetulnya dimulai dari gadis itu, atau dimulai kita punya rasa, kita punya mata. Saat kamu senang karena melihat, itu sebetulnya senang dimulai dari karena kamu punya mata, apa karena gadis itu cantik? Karena kita punya mata. Wong bisa karena rasanya gadis cantik. Paham ya? Nah, kalau dimulai dari mata, tentu fungsi mata ini lebih penting. Bahwa mata hanya berurusan sama penciptanya, bahwa kita punya mata karena Allah. Sehingga cara kita menghitung nikmat tentu tidak mendewakan gadis itu. Wah, aku nak rasa senengnya jadi aku mati. Paham? Ini harus dilatih terus. Ya sama seperti makanan gitu, bahwa kita bisa merasakan sate, merasakan enaknya hidangan. Karena kita masih punya rasa. Saat rasa itu hilang oleh stroke atau oleh penyakit yang lain, ini ada gunanya semua. Apalagi di era modern kita membuktikan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita darah tinggi, makanan sate menjadi problem. Kalau kita punya kolesterol, makanan ini menjadi problem. Akhirnya apa? Quran teruji kebenarannya bahwa semua kenikmatan duniawi itu kembali pada rasa dalam diri kita atau organ-organ dalam diri kita atau elemen-elemen dalam diri kita. Nah, elemen-elemen itu mulai asam, awal, absor, wal afida tentu hubungannya dengan penciptanya, dengan Allah. Harusnya ya itu yang penting, bukan yang di sekeliling itu. Paham? Itu harus dilatih terus. Nah, kalau menyangkut yang kayak selera kayak yang lain misalnya. Itu di Ihya saya pernah baca satu cerita. Ada seorang resi, penasihat seorang raja. Raja itu bijak karena punya penasihat yang bijak pula. Nah,
Suatu saat raja itu dapat hadiah satu keramik yang dari kristal bagus sekali. Itu gelas dari keramik bentuk kristal bagus, indah sekali. Raja itu senangnya bukan main. Sampai saking senangnya itu kalau minum ya harus pakai gelas itu. Kalau tidak marem. Ketika raja saking senangnya karena punya benda yang sangat dia sukai, sang penasihat itu bilang, "Hai raja, saya itu tidak senang sama benda ini." "Kok bisa? Kamu itu gimana? Kamu penasihat saya. Saya itu senang sekali kok kamu tidak apa? Senang." Jawabnya penasihat itu, "Jika jenengan senang betulan, itu akan tersiksa karena kesenangan yang berlebihan." Suatu saat kristal itu pecah. Pecah, raja sangat gelisah, sangat risau. Beliau bilang, "Laitahu lam yakun." Saya senang andekan dulu-dulunya tidak pernah ada. Kalau dulu-dulunya tidak ada, nggak pernah susah karena pecah atau karena ini. Itu sama dengan yang dikatakan Sayyidah Maryam, "Ya laitani kuntu nasyam mansiyah." Ya seperti itu. Kita harus melihat begitu. Semua nikmat Allah harus kita lihat bahwa itu dari Allah. Kalau tidak diandekan tidak ada juga tidak apa-apa. Itu bisa dilatih. Itu tadi kita menghindari punya benda yang kita senang secara berlebih. Misalnya yang saya alami. Saya misalnya kiai punya bendera. Kita harus latihan. Misalnya diderekkan ya senang, pergi sendirian ya senang. Misalnya dihormati orang ya biasa, dipisoi wong ya biasa, harus dilatih. Kalau tidak kamu akan tergantung dengan fenomena atau kejadian-kejadian di sekeliling kamu. Dan itu mengganggu kita kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.